Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya tidak layak dipanggil Kiai ini. Ah, Saya posisinya sejak kemarin kok dipanggil Kiai ini. Saya ini peran pengganti yang aslinya Mas Amin, kemudian beliau berhalangan hadir dan mewakilkan ke saya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya kebagian materi bagaimana kemudian upaya mewujudkan ketangguhan jamiah, terutama yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama. Tidak banyak yang kepingin saya tularkan kepada peserta webinar kali ini, hanya beberapa slide. Kita awali dengan bagaimana kemudian karakteristik warga Nahdien. Karakter warga Nahdien dalam hal ini NU adalah memiliki prinsip al-muhafadzatu ala qadimi soleh wal jaldu wal jadu wal abdu jadidil akhlah. Uh, Peran dan kondisi masyarakat di Jamiah Nahdlatul Ulama ini yang perlu kita gali dan kita bangkitkan terus. Kemudian yang kedua, ya semuanya sudah tahu bahwa basis dari warga Nahdien ini adalah kiai dan pesantren. Pesantren menjadi jantung kultur dan intelektual warga Nahdien. Di dalam pesantren itu bisa dibuat atau dibuat semacam wadah kolaborasi dan pergerakan apapun yang ada di pesantren. Yang ketiga itu bosnya jaringan NU ini yang mengakar sampai di desa-desa, musola kecil-kecil itu bosnya itu yang kita miliki mulai dari jaringan IPNU-nya, IPPNU-nya, Ansor, Fatayat dan terutama yang jaringan emak-emak muslimat ini. Next. LPBI NU dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana. Mengapa LPBI NU perlu bergerak? Ini dasar utamanya kenapa kemudian LPBI NU bergerak. Next. Kita ketahui bahwa kita ketahui bersama sih posisinya bahwa di Indonesia ini NU ini mayoritas mayoritas warganya itu berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Litbang Kompas tahun 2023 61,7%, kemudian LSI surveinya juga 56,9%, dan catatan dari Kemendagri tahun 2019 mencatat anggota NU sebanyak 91 juta jiwa. Di Jawa Timur, ini juga ada yang menyebutkan 70% dari penduduk di lingkungan Jawa Timur atau di Jawa Timur ini adalah warga NU. Besarnya jumlah anggota tentunya menjadi beban bagi warga Nahdien, terutama kami yang di LPBNU yang diamanati oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk menangani kebencanaan. Next, next. Potensi ancaman di Jawa Timur kita ketahui bersama dan sudah dipaparkan sama Prof. Amin tadi posisinya bahwa sesar Baribis Kendeng ini melintas di Jawa Timur, terutama di wilayah Waru, seperti sambutan Kagama yang sektor Jawa Timur tadi itu posisinya bahwa berada di atas rumahnya. Ya memang benar posisinya. Next, ini yang berbasis spirit perjuangan kita ini yang kalimat terakhir ini, spirit pengabdian. LPBI Jawa Timur meyakini tetap pengabdian sebagai jalan untuk mendapatkan anugerah dan nilai tambah. Itu kalau bahasa teman-teman di pesantren itu al-harokah barokah. Al-harokah barokah itu artinya mari kita bergerak agar kita mendapatkan keberkahan. Kira-kira begitu. Oke, selanjutnya strategi LPBI Jawa Timur bagaimana? Pertama kita edukasi tentang bencana. Ini yang mengambil edukasi harus menjadi al-jadidil aslah. Jadi mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik dengan tidak meninggalkan barang lama atau tindakan-tindakan lama yang juga baik. Kemudian peran dan pondok pesantren kita manfaatkan sebaik mungkin posisinya. Menjadi komunitas paling kecil di
lingkungannya posisinya. Kemudian memanfaatkan jaringan komunitas atau kultur yang ada di Nahdlatul Ulama sampai di tingkat anak ranting. Jadi di anak ranting itu artinya bila desanya besar itu struktur kita masuk ke anak ranting atau dusun, bukan desa. Next. Terhadap itu semua, maka kami di LPBI NU Jawa Timur menuangkan amanat Komperwil PWNU Jawa Timur ini ke dalam satu tagline satu tagline program yang namanya AMAL, kita singkatnya AMAL. Apa itu AMAL? Aksi mitigasi dan adaptasi lingkungan. Next. Yang AMAL ini terdiri dari empat, next mas, empat kegiatan besar posisinya. Nah, pertama, Rumah Siaga NU atau kalau disingkat RSNU, bukan Rumah Sakit NU, tapi Rumah Siaga NU di Jawa Timur. Rumah Siaga NU ini posisinya membentuk zona-zona di wilayah di empat wilayah cabang atau kita bagi menjadi empat zona, zona barat, timur, selatan, dan utara. Kemudian yang kedua, sekolah madrasah dan pesantren tangguh bencana. Seperti yang disebutkan oleh Pak Dadang tadi itu posisinya bahwa di BPD juga membentuk istilahnya SPS, SPAB, kalau di kita adalah SMPAB, itu juga kita bentuk kemudian. Yang ketiga, peningkatan kapasitas organisasi. Ini tentunya mulai dari jaring aspirasi program di cabang-cabang yang ada di Jawa Timur, kemudian update potensi PJLPBI Jawa Timur, kemudian jamburi relawan, kemudian amal tadi itu posisinya. Kemudian yang ketiga ikomen, ini kaitannya dengan tindakan berpikir ekologis. Next, Mas. Oh, belum next ini. Oke, kita lanjut saja posisinya. Kegiatan dalam upaya kesiapsiagaan pengurangan risiko bencana berbasis komunitas, ya ini yang kita lakukan adalah edukasi dan literasi bencana yang ada kaitannya dengan Rumah Siaga NU itu. Di dalam kegiatannya di Rumah Siaga NU itu adalah mengedukasi dan literasi bencana. Kemudian simulasi bencana yang tadi disebut SMPAB tadi itu akan terus kita galakkan di mana sekolah yang berbasis Ma'arif, terutama LP Ma'arif atau di lingkungan warga NU juga besar, jatuh jumlahnya lebih banyak. Kemudian tiga, pemetaan resiko lokal, pendampingan PCLB BNU Kabupaten dalam identifikasi wilayah kota rentan, terutama yang berkaitan dengan sesar basis berbaris genting ini. Kemudian penguatan relawan LPBNU ini kita lakukan rutin ketika zona-zona itu sudah terbentuk, akan kita jadikan kegiatan sebulan sekali untuk meningkatkan penguatan relawan LPBNU. Kemudian kearifan lokal dan dakwah kebencanaan, kajian fikih, kemudian khutbah-khutbah di masjid itu akan kita gaungkan posisinya terkait dengan sesar basis kendeng ini. Harapannya, next, terus next. Ini tadi sudah kita bahas, posisinya kita sampaikan next. Ini barusan posisinya next. Terakhir posisinya harapan dan target pesantren dan madrasah menjadi komunitas tangguh bencana. Ini sesuai dengan harapan Bu Gubernur, yakni adanya pestana pesantren dan madrasah tangguh bencana. Kemudian Rumah Siaga NU sebagai pusat kader penggerak ketangguhan dan edukasi kebencanaan.
LPBNU Jawa Timur membangun sistem kesiapsiagaan berbasis komunitas dengan memiliki tim kader penggerak ketangguhan. Ini yang sedang digalakkan oleh PBNU dalam hal ini. Di PW juga digerakkan bagaimana kemudian seluruh lembaga itu punya kader penggerak. Nah, kalau di kita canangkan menjadi tim penggerak, kader penggerak ketangguhan. Kemudian OCS tadi peningkatan kapasitas itu dilakukan setiap bulan sekali dalam zona-zona wilayah. Melalui peran LPBNU Jawa Timur dan PCLBBI Wanuse Jawa Timur dalam kesiapsiagaan dapat mengurangi risiko bencana dan kerugian akibat bencana gempa bumi, khususnya potensi sesar gendang. Dengan mengetahui karakteristik warga Nadien, kiranya kolaborasi dengan mitra stakeholder dapat dilakukan dengan pendekatan yang efektif sehingga lebih tepat sasaran. Next, terakhir, ini sebagai tagline kita, posisinya kesiapsiagaan bencana bukan berarti menolak takdir, tapi melainkan keseimbangan antara ikhtiar dan tawakal.